warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu akan menyajikan terkait tentang tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 terkait tentang praktik coaching. Saya Arina Zulfiati Rohimah dari SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu berperan sebagai observer. Selanjutnya, Saya Hari Hartoyo dari SMK Tekno Lampung berperan sebagai coach. Saya Nur Handayani dari PT SMP Negeri 1 Gadingrejo. Di sini saya berperan sebagai coaching. baik, berikut video praktik coaching kami. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Arina. Ya, bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Baik Pak Hari, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Pak ya? Oke, Iya, Bu. sebelum melakukan proses coaching Pak, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Bapak, boleh Ya. Pak? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Pak, dan Ya. akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Seperti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Mm-mm. Kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau belum. Ya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan atau belum. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di Iya. antaranya ada kemitraan, Mm-mm. proses kreatif dan mendengarkan aktif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Ya. Jadi mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bapak ya Pak. Mm-mm. Boleh Pak? Boleh Bu. Boleh. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Mm-mm. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak, jadi di sini Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya, Iya, terdiri betul. dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya betul Bu. Baik, di antara ketiganya nih Pak, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau akan Bapak lakukan observasi pada hari ini Pak? Yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu sih Baik Bu. Pak, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya betul. Pak ya. Kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian apa Pak yang Bapak ingin dapatkan dari coaching kali ini Pak? Menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian dan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan itu Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Hari atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak bisa melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Ya baik, silakan Bapak bisa melakukan proses coachingnya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabar?
Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Nur, dengar-dengar ada yang mau disampaikan ya Bu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik, tapi ini kita hanya ngobrol waktu beberapa menit saja Bu ya. Mungkin cukup 10 sampai 15 menit kira-kira seperti itu. Nanti kita ngobrol kira-kira apa sih Bu yang mau disampaikan oleh Bu Nur? Baik Pak, begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah saya, itu kalau saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok ini ya Pak, tidak ada perubahan. Oh, jadi Jadi dalam menyampaikan materi, dalam proses pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional saja. Itu terus ceramah lagi. Iya. Padahal kan yang sudah kita ketahui bersama, perkembangan zaman semakin canggih, Iya. teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan, ya, hanya Iya. menggunakan metode lama Pak. Jadi menurut saya kurang bervariatif gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke. Baik, kalau bisa saya garis bawahi berarti masalah dari Bu Nur ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sekolah yang kurang variatif gitu Bu. Iya Pak, betul sekali. Baik. Kira-kira dari percakapan kita nanti apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin apa ya Pak, mendapatkan solusi atau perubahan supaya guru-guru di sekolah saya itu bisa menyampaikan materinya itu dengan apa ya, dengan baik sehingga anak-anak bisa menerima pembelajarannya dengan maksimal. Tentunya dengan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sudah ini ya Pak, sekarang ini kan IT Sesuai Pak. perkembangan zaman. Iya, sesuai perkembangan zaman. Oke, jadi yang diinginkan Bu Nur spesifiknya adalah adanya perubahan gitu Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira perubahan apa Bu yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Tentunya banyak ya Pak ya perubahan yang ingin saya lihat, yaitu mungkin salah satu pada metodenya atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti word wall atau quizzes, atau hanya sekedar membuat presentasi itu dengan PowerPoint, itu juga sudah lebih baik ya Pak ya, daripada mengandalkan metode ceramah yang membosankan ya, tanpa adanya media, hanya ceramah saja. Jadi mungkin anak juga menjadi bosan ya Pak ya. Iya. Jadi intinya saya juga ya itu Pak, ingin bervariatif seperti itu Pak. Baik Bu. Yang tadi Ibu sampaikan yaitu guru dapat menggunakan metode ataupun model media pembelajaran yang variatif ya Bu ya. Iya. Bisa dikatakan kondisi ideal ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Kira-kira Bu di sekolah Bu Nur kalau kita menggunakan level gitu Bu ya, kira-kira ada di level berapa Bu? 1 sampai 10? Kalau di level antara kisaran 1 sampai dengan 10 mungkin masih di level 5 ya Pak ya. Karena kalau guru-guru yang sudah senior itu sudah berada di zona nyaman, mereka kurang menggunakan ini teknologi dalam pembelajarannya Pak. Iya. Setelah itu kalau guru-guru muda juga itu harusnya lebih maksimal ya Pak dalam penggunaan IT, tapi mereka lebih banyak mendapatkan tugas tambahan. Jadi menurut saya itu pembelajarannya apa ya? Jadi masih bisa dikatakan masih dalam level 5. Masih 5 ya Bu? Iya. Baik Bu, pada saat kondisi saat ini kira-kira bisa sampai level berapa agar tercipta adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Bu Nur ini? Kalau dari level 5 mungkin tidak bisa langsung ke 10 ya Pak. Mungkin kita levelnya di level 7 dulu Pak. Iya, mengingat banyak guru senior dan guru yang memiliki banyak kesibukan. Mungkin saat ini bisa ditingkatkan hanya di level dari 5 ke 7 Pak. Seperti itu untuk melakukan perubahan. Baik, jadi level 5 sampai 7 ya Bu? Iya. Jadi usaha apa atau apa yang akan Bu Nur lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut?
Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu itu bisa dilakukan untuk rekan-rekan guru, bisa dilakukan juga secara face to face atau bergantian seperti itu Pak. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang lain yang akan Ibu lakukan gitu, atau pernah Ibu lakukan di sekolah atau rekan guru yang lain yang di situ Ibu lihat mereka nyaman gitu saat berlaksana? Mungkin ini ya Pak ya, mentoring saya akan coba konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau workshop ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru ya, khususnya dalam penggunaan media pembelajaran supaya mereka dalam proses pembelajarannya lebih bervariatif seperti itu Pak. Baik Bu, tadi Bu Nur sampaikan akan mendengarkan mentoring atau pendampingan individu Bu ya, Iya Pak. dan pelatihan ataupun workshop. Nah, dalam waktu dekat ini Bu, dari beberapa hal tersebut, kira-kira mana sih yang menurut Bu Arina, Bu Nur ini akan segera direalisasikan? Ya, kalau dalam waktu dekat ini mungkin mentoring ya Pak ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang dan perlu persiapan lama juga ya. Biaya juga tentunya banyak juga Pak. Iya, betul. Jadi mungkin untuk saat ini yang lebih dekat itu lebih ke mentoringnya Pak. Baik Bu, dalam kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Nur membutuhkan bantuan atau support dari pihak lain tidak? Iya Pak, mungkin nanti saya akan meminta bimbingan dari rekan sejawat yang memang ahli dalam bidang IT atau terhadap rekan sejawat yang sudah menggunakan media pembelajaran yang sudah bervariatif, dan di sekolah saya bisa minta Bu Maya dan Pak Rido mungkin yang sudah IT-nya sudah cukup lumayan mumpuni Pak. Baik Bu, jadi Bu Nur ini rencananya akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, Iya, dengan Pak. rekan guru yang ada di sekolah. Kira-kira kapan itu Bu bisa dapat terrealisasikan? Supaya perubahannya lebih cepat, saya juga ingin melaksanakannya secepat mungkin ya Pak ya. Lihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah, mungkin minggu depan Pak, saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu, karena itu harus ada perencanaannya untuk termasuk jadwal melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Iya, baik Bu. Menurut saya sangat bagus sekali Bu ya dari percakapan kita hari ini. Apa sih yang Bu Nur dapatkan dari percakapan kita? Saya mendapatkan gambaran Pak, tadinya bingung, tapi setelah ngobrol dengan Bapak saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah, yaitu dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada guru di sekolah yang memang ahli dalam pemanfaatan media pembelajaran khususnya di IT. Seperti itu Pak. Alhamdulillah Bu Nur sudah mendapatkan gambaran agar adanya perubahan yang bervariatif. Nanti berikutnya saya tunggu kabar dari Bu Nur setelah melaksanakan mentoring ya Bu. Siap. Nanti berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin saya rasa sudah cukup sampai di sini obrolan kita sementara. Semoga nanti rencana Bu Nur untuk mentoring juga kolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar. Oke. Seperti itu Bu. Baik Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak. Bapak sudah meluangkan banyak waktunya, terus sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya juga sudah tergambar apa yang akan saya lakukan, termasuk solusi itu Pak untuk saya. Jadi saya sudah sedikit tidak pusing lagi karena sudah ada gambaran yang akan saya lakukan, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan yang lebih baik di sekolah saya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama Bu. Lain waktu jika ada yang ingin dibicarakan bisa langsung hubungi saya Bu ya. Siap Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Nur. Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hari, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar Pak?
Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, Iya. yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak, saya mau Boleh, jawab pertanyaan? boleh, Bu, boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Jadi tadi selama coaching saya sudah lakukan tentu saja dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, seperti itu Bu. Baik Pak, jadi Pak Hari sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Iya. seperti itu ya Pak ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan ya Pak Hari ya. Iya. Di sini Pak Hari sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Hari juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Iya. Dan juga Pak Hari sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Luar biasa Pak Hari. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Hari dengan coaching. Jadi Pak Hari sudah fokus terhadap coaching dan Bapak juga sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak mendengarkan aktif ya Pak ya, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Pak Hari proses coachingnya hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah sukses, mudah-mudahan ya Pak sukses ke depannya, tambah sukses lagi dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya, seperti itu ya Pak. Oh iya Pak, satu lagi Pak, boleh Pak ada pertanyaan satu lagi? Ya boleh Bu. Baik, pertanyaannya untuk kedepannya Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi Bu ya saat melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak di sini akan mendalami lagi terkait tentang alur Tirta ya Pak ya, supaya coaching kedepannya juga akan lebih baik lagi, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Hari, sesi tanya jawab tentang observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Pak. Ya sama-sama Bu. Saya izin pamit ya Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum Pak Hari. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, perkenalkan nama saya Nur Handayani dari PT SMP Negeri 1 Gadingrejo. Di sini saya CGP Angkatan 9 akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini berperan sebagai observer dan di sebelah kiri saya Arina Sufiatul Rohimah dari SMK Muhammadiyah 1 Persewu. Di sini peran saya sebagai coach. sebelah kiri paling ujung. Saya Hari Hartoyo dari SMK Telkom Lampung. Peran saya di sini sebagai kunci. Baik, kami di sini akan mendemonstrasikan tugas modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Oh ya Bu Arina, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan, bisa Ibu? Iya bisa Ibu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati ya sesuai dengan rubrik nilai coaching. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum?
Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci atau belum. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban Kuci sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan atau belum ya. Dan jangan lupa juga Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, ya, proses aktif dan mendengarkan secara aktif. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Iya Ibu, boleh silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching tersebut ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu Arina ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya? Iya Bu. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif ya, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu ya, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Baik, jadi ada 2 ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik tadi mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu sudah punya indikator ketercapaiannya belum? Iya Bu, menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini Bu, itu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya, seperti itu Bu. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat Uji sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya, Ibu bisa langsung mengetahui ketercapaiannya ya? Iya Bu. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu boleh melakukan proses coaching ya dengan Uji dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan kembali ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap Ibu. Ya. Silakan Ibu boleh melaksanakan proses coachingnya, mungkin bisa dipanggil teman sejawatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hari, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Bu Arina, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Ibu gimana? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Hari, dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya Pak Hari ya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Arina. Ya baik Pak, tapi ini kita hanya memiliki waktu beberapa menit saja ya Pak ya. Kira-kira 10 sampai 15 menit kita ngobrol ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya apa nih yang mau Bapak bicarakan? Jadi gini Bu, terkait rekan guru saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran masih monoton, menggunakan media pembelajaran yang ya menurut saya jadul lah gitu ya, ceramah-ceramah lagi, kemudian itu saja gitu. Padahal kan kita tahu sekarang zaman semakin canggih, teknologi semakin maju gitu. Tapi yang saya lihat semakin ini kok tidak ada perubahan gitu, hanya menggunakan metode itu sehingga menurut saya pembelajaran itu kurang variatif. Oh baik Pak, jadi kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahan Pak Hari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan di sekolah yang kurang bervariatif, seperti itu Pak? Iya benar Bu. Baik Pak, kira-kira dari percakapan hari ini nih, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah terhadap guru-guru, terutama yang menyampaikan materi pembelajaran. Itu sih Bu. Baik, jadi yang ingin Bapak dapatkan yaitu perubahan seperti itu ya Bu ya Pak ya? Iya betul. Jadi terhadap strategi guru-guru seperti itu ya Pak? Iya.
Baik, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak inginkan selama ini? Jadi saya ingin ada perubahan, misalkan penyampaian metodenya Bu, itu model atau media pembelajarannya lebih variatif lagi, menggunakan aplikasi pembelajar, misalkan Krisis, Wonderwall, kemudian tidak menggunakan metode-metode ceramah saja gitu sih Bu. Gitu. Jadi intinya supaya bervariatif lah, seperti itu lah menurut saya Bu. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan yaitu guru-guru dapat menggunakan metode, model, atau media pembelajaran yang bervariatif itu bisa Iya. dikatakan dalam kondisi ideal ya Pak ya, atau berada pada level 10. Nah, kira-kira nih di sekolah Bapak sudah berada di level berapa Pak? Kalau menurut saya sih sepertinya ada di level 5 Bu, karena banyak di sekolah saya yang bisa dikatakan guru senior Bu. Jadi kemungkinan agak sulit menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu juga banyak guru-guru yang masih muda tapi sudah dibebani dengan tugas-tugas tambahan gitu sih Bu. Jadi kalau menurut saya ya levelnya masih 5 sih Bu. Iya, baik Pak. Jadi level 5 ya Pak ya pada saat ini. Oke, pada kondisi saat ini kira-kira bisa sampai di level berapa nih agar tercipta adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7. Karena kalau level yang lebih tinggi memang menurut saya agak sulit gitu mengingat guru senior yang pertama banyak guru senior dan kemudian guru yang memiliki banyak kesibukan dan menurut saya mungkin bisa ditingkatkan dari 5 ke 7 sih untuk berubahnya gitu. Baik. Jadi dari level 5 sampai 7 ya Pak ya? Iya. Jadi usaha apa atau apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu terkait apa rencana ataupun strategi yang akan saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu, dengan rekan guru secara face to face bergantian, seperti itu mungkin. Baik, kira-kira ada lagi tidak Pak strategi yang akan Bapak lakukan atau yang pernah Bapak lakukan di sekolah Bapak dan rekan guru itu merasa nyaman untuk pelaksanaannya seperti itu Pak? Mungkin kalau misalkan bukan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum pastinya membuat semacam kegiatan ataupun mungkin pelatihan gitu, bisa workshop mungkin barangkali gitu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Baik Pak, tadi Bapak akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya Pak, dan pelatihan atau workshop. Iya. Nah dalam waktu dekat ini Pak, dari beberapa hal tersebut kira-kira mana nih yang menurut Bapak dapat segera direalisasikan? Kalau menurut saya sih yang bisa segera direalisasikan itu mentoring. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop kan kita perlu persiapan yang matang, waktunya juga nggak mungkin hanya sebentar 1 atau 2 jam, biaya pasti ya. Dan kami harus mencari narasumber yang sudah kompeten pastinya. Jadi mungkin yang saat ini bisa dilakukan ya adanya mentoring. Mentoring berarti ya Pak ya. Iya. Baik, dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak membutuhkan bantuan atau support dari pihak lain tidak Pak? Iya Bu, mungkin nanti saya akan meminta bimbingan dari rekan sejawat yang memang ahli di bidang IT gitu Bu, atau terhadap rekan sejawat yang sudah menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Seperti ada Bu Maya misalkan atau Pak Aldi gitu. Baik, jadi Bapak di sini akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Baik, kira-kira kapan nih bisa direalisasikan Pak? Secepatnya Bu. Kalau kita melihat kondisi yang ada di sekolah kan mungkin minggu depan saya akan coba koordinasi terlebih dahulu, kemudian mengatur jadwal dan segera melaksanakan kegiatan mentoring. Baik Pak, bagus sekali, luar biasa rencana Bapak. Nah sekarang dari percakapan kita hari ini ya Pak, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya akan mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru sejawat di sekolah yang memang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran.
Gitu sih. Baik, alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah mendapatkan gambaran agar adanya perubahan yang bervariatif. Nanti saya tunggu kabarnya ya Pak dari Bapak setelah melaksanakan mentoring. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Hari ya. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Semoga rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah berjalan dengan baik ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik Bapak, lain waktu jika ada yang ingin dibicarakan Bapak bisa langsung hubungi saya ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum Pak Hari. Baik, Bu Arina, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi ya, yang akan saya tanyakan ke Bu Arina sekarang adalah apa yang sudah didapat pada saat pelaksanaan Kuci tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Baik, tadi selama coaching ya Bu, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, jadi Bu Arina sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan tadi yang sudah sempat saya catat ya. Bu Arina sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Kuci ya. Iya Bu. Setelah itu Bu Arina juga sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Arina sudah berhasil juga menemukan rasa tanggung jawab ya, yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan antara Bu Arina dengan Kuci ya. Itu Ibu sudah mulai bisa fokus ya. Ibu juga sudah melakukan present atau kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif yang sudah diceritakan oleh Kuci. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dan itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Untuk coachingnya hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ya ke depannya dan selalu diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching yang berikutnya. Oh iya Ibu, satu lagi ya. Boleh saya tanya lagi nih Bu? Boleh Ibu, silakan. Ya. Untuk ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami terkait tentang alur Tirta lagi Bu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik seperti itu Bu. Baik Ibu, jadi Ibu sangat luar biasa sekali ya. Di sini Ibu ingin lebih mendalami lagi alur Tirta ya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk sesi tanya jawab tentang observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta, saya rasa sudah cukup Ibu ya. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Hartoyo dari SMK Telkom Lampung, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual dalam praktek coaching. Di sini saya berperan sebagai observer. Dan kemudian di sebelah kiri saya
Saya Nur Handayani dari PT SMP Negeri 1 Gadingrejo. Di sini saya berperan sebagai coach. Dan saya Alina Sifiyati Rohimah dari SMK Muhammadiyah 1 Sewu. Di sini saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan dan salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Nur, nanti rencananya akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching mungkin ada sedikit yang saya bicarakan dulu Bu ya. Boleh Pak? Boleh. Ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, yang pertama akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau belum. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan atau belum. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan gitu, proses kreatif dan mendengarkan aktif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Untuk pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh Pak, Iya. terus ada mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Baik, jadi Bu Nur ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran atau presensi, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Di antara ketiganya kira-kira mana Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi gitu Bu? Baik, sepertinya untuk coaching hari ini saya lebih spesifiknya ke mendengarkan secara aktif, dan saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti Pak. Baik, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan ya, yang Iya. lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, dan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu Pak. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin untuk jawaban-jawaban silahkan selanjutnya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan coaching, tentu saja dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Oke, siap Pak. Baik, silakan Ibu bisa melaksanakan proses coachingnya. Baik Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Alina. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah baik Bu kabarnya Bu. Alhamdulillah Bu Alina. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan, apa betul? Iya Ibu, betul, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nur. Baik, tapi untuk kali ini karena saya ada kepentingan, jadi jangan lama-lama ya, mungkin hanya 10 atau 15 menit saja. Nanti kita ngobrolnya bisa langsung saja to the point ya. Dan sekarang kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Alina? Silakan. Baik Bu, jadi begini Bu, terkait rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Bu.
penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita sudah ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran yang juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu Bu tidak mau terjadi perubahan, tapi hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif, seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau saya menggarisbawahi apa yang sudah Ibu sampaikan, berarti itu permasalahan Bu Arina adalah mengenai pembelajaran rekan-rekan di sekolah yang kurang bervariatif ya? Iya Ibu, benar. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini Bu Arina ingin mendapatkan apa ini dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya Bu terhadap guru-guru terutama dalam menyampaikan materi pembelajaran ini. Oke, jadi yang diinginkan Bu Arina adanya perubahan seperti itu ya Bu ya? Iya Ibu, betul sekali. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Arina ingin lihat atau ingin dapatkan supaya nampak perubahannya? Baik Bu, jadi perubahannya misalkan dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya itu lebih bervariatif Bu. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran ya Bu ya, atau media-media pembelajaran seperti Word Wall atau Quizzes ya Bu ya, atau sekedar hanya membuat slide PowerPoint saja itu Bu sudah lebih baik menurut saya Bu, daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi intinya supaya bervariatif aja. Gitu. Baik Bu, yang tadi Ibu Arina sampaikan yaitu guru dapat menggunakan metode atau model atau media pembelajaran yang bervariatif. Bisa dikatakan masuk dalam kondisi ideal ya? Iya Bu. Atau berada di level 10. Kira-kira nih di sekolah Bu Arina itu berada di level yang keberapa? Antara 1 sampai 10. Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena sebenarnya di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior ya Bu, yang kemungkinan agak sulit kalau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu banyak juga Bu guru-guru yang masih muda, namun memiliki tugas tambahan yang cukup banyak Bu. Mungkin ada juga yang mengajar selain di sekolah kami Bu, jadi tidak ada waktu cukup untuk membuat media pembelajaran karena alasan kesibukannya Bu. Jadi mungkin di sekolah kami masih pada level 5. Baik, level 5 ya Bu ya. Iya. Nah, pada saat kondisi saat ini kira-kira sampai di level berapa agar tercipta adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Arina? Iya Bu, mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu ya. Karena 7. kalau ke level yang lebih tinggi lagi itu mungkin agak sulit Bu, mengingat banyak guru senior dan guru-guru yang memiliki banyak kesibukan. Mungkin saat ini bisa ditingkatkan dari level 5 hingga level 7 itu sih Bu, bisa dilakukan perubahannya. Baik, jadi dari level 5 mau dinaikkan ke level 7. Jadi usaha apa atau apa yang akan Ibu Arina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut sehingga bisa mencapai ke level 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih ya Bu ya terkait apa rencana atau tindakan yang akan saya buat Bu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Mungkin. Baik, kira-kira ada tidak itu ide atau strategi yang lain yang muncul dari Ibu supaya bisa dilakukan di sekolah dan rekan guru merasa nyaman pada saat pelaksanaannya? Mungkin kalau selain mentoring bisa saya coba konsultasikan ya Bu ya kepada Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah di kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop seperti itu Bu, dengan tujuan ya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Menurut saya seperti itu Bu. Baik Ibu, tadi Bu Arina kan akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu atau pelatihan semacam workshop ya. Nah, dalam waktu dekat ini dari beberapa hal tersebut kira-kira mana nih yang menurut Bu Arina
bisa segera direalisasikan untuk bisa dilakukan itu dipraktekkan? Sepertinya pada kegiatan mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, Ya. biaya juga ya Bu ya, dan Ya. harus mencari narasumber yang benar-benar sudah kompeten di bidangnya. Jadi mungkin saat ini yang dapat saya segera lakukan itu kegiatan mentoring. Baik Bu, kalau sudah persiapannya tadi yang dipilih yaitu kegiatan mentoring ya. Kira-kira Bu Arina membutuhkan bantuan atau support dari pihak lain tidak? Ya pasti saya butuh Bu. Mungkin nanti saya akan meminta bimbingan dari rekan sejawat yang memang ahli Bu dalam Ya. bidang IT. Dan terhadap rekan sejawat saya yang sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif Bu. Ya. Kebetulan di sekolah saya itu ada Bu Maya dan saya juga akan minta bantuan pada Pak Aldi yang memang ahli IT Bu. Seperti itu. Baik, jadi Bu Arina akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya. Betul Ibu. Berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Nah, kira-kira kapan Ibu dapat merealisasikan hal tersebut ya? Itu kan harus dilakukan segera ya. Iya, ya secepatnya Bu. Melihat ya situasi dan kondisi yang ada di sekolah saya tentunya ya Bu ya. Iya. Mungkin minggu depan Bu saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu mengatur jadwal untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Bu. Baik, ini idenya sangat bagus sekali Bu ya. Dan dari percakapan kita ini ya, apa sih yang Bu Arina dapat? Saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat saya di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau dengan guru yang sudah menerapkan media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Baik, alhamdulillah nih Bu Arina, secara tidak langsung Bu Arina sudah mendapatkan gambaran agar adanya perubahan yang bervariatif ya. Nanti saya tunggu nih Bu Arina, saya tunggu kabar yang berikutnya setelah melaksanakan mentoring ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Arina. Mungkin kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, terima kasih Bu Arina. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nantinya bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Baik, sama-sama Bu Arina. Lain waktu jika ada yang ingin dibicarakan lagi, kita bisa langsung ketemu atau bisa menghubungi saya terlebih dahulu supaya bisa ini ya, karena kadang-kadang kan ada kesibukan ya. Bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, mencari solusi untuk masalah yang kira-kira Ibu hadapi untuk yang berikutnya. Terima kasih Bu Arina. Terima kasih banyak Bu, saya Sama-sama. pamit. Baik Bu Nur, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah baiklah, sudah lancar seperti itu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan ke Bu Nur. Baik. Nah, Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya Bu? ya. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuannya, terus identifikasinya, Ya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Hmm. Kemudian saya juga tadi sudah memberikan atau menggali potensi dari Kuci ya untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik, jadi Bu Nur sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya, Pak. Sesuai dengan tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu. Bu Nur sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, kemudian sudah juga mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Kuci. Sudah. Kemudian Bu Nur juga sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan
ke depannya. Dan juga Bu Nur sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Puci agar rencana aksi yang dilakukannya pastinya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Puci. Ibu sudah fokus terhadap Puci, Ibu sudah ada present atau kehadiran. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puci. Luar biasa untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi Bu, ya satu lagi ya Bu. Iya Pak, boleh Pak. Untuk kedepannya nih Bu ya, kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin dikembangkan dari hasil coaching hari ini? Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami, memahami alur tirta Pak. Untuk melakukan coaching supaya coaching yang selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur kita supaya lebih baik ke depannya. Baik, sesi tanya jawab tentang observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatannya ya Bu. Iya Pak. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari sudah membantu saya. Sama-sama.